Halo, salam sejahtera untuk kita semua pengguna TC Exam, khususnya TC Exam Mobile Friendly with Ajak Support. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan TC Exam sebagai aplikasi kelulusan online. Pertama-tama, pastikan Anda sudah menginstal TC Exam seperti ini. Kemudian pastikan Anda sudah mengunduh template SKL online untuk TMF Ajak seperti ini. Kemudian setelah itu kita coba masuk ke PHP My Admin pada database TMF Ajak masing-masing dari Anda. Silahkan dibuka, kemudian masuk ke tabel TCE user, kemudian masuk ke struktur. Kita di sini akan sedikit mengubah struktur data untuk user SSN, di mana field user SSN ini nantinya berfungsi untuk menampung semua data SKL. Kita ubah, kita change dari yang sebelumnya varchar menjadi teks seperti ini, kemudian kita simpan atau save. Ya, kemudian pada template Excel, mari kita bahas sedikit. Template SKL online ini bisa digunakan untuk berbagai jenjang SMK, SMA, SD, SMP, dan lain-lain. Kemudian di keterangan ini ada kolom program studi, kompetensi keahlian, peminatan, dan jenis kekhususan. Apabila nantinya tidak ingin ditampilkan, silakan diisi angka 0. Untuk SMK, program studi dan kompetensi keahlian biasanya ditampilkan. Kemudian peminatan dan jenis kekhususan nanti diisi angka 0 saja untuk SMK. Apabila SMA yang diisi angka 0 berarti yang program studi, kompetensi keahlian, dan jenis kekhususan. Untuk SMP atau SD yang mana tidak membutuhkan keempatnya, nanti keempatnya dinolkan semua saja. Untuk SMA-LB atau SMP-LB atau SD-LB yang berkebutuhan khusus, berarti yang dinolkan adalah program studi, kompetensi keahlian, dan peminatan. Nah, kemudian nanti kita akan sedikit melakukan setting-setting. Sebelumnya minta maaf untuk setting-setting. Sementara ini kita tidak menyediakan setting melalui halaman admin, sehingga setting SKL kebanyakan ada di sebuah file yang bernama tmf_skl.php yang berada pada folder public/code, termasuk nanti pemberian nama mapel, editingnya ada di file tersebut. Kemudian kolom dari nilai mapel yang tidak dipakai cukup diisikan angka 0 saja. Itu akan dibahas nanti. Kemudian status kelulusan siswa ini adalah yang pertama 4 apabila lulus, 3 apabila lulusnya bersyarat, dan 2 apabila tidak lulus. Oke, mari kita bahas pada masing-masing tabel. Di sini ada kolom username, nanti diisikan akun yang akan login, kemudian password, diisikan password untuk login masing-masing akun. Nama lengkap user ini nama lengkap siswa, silakan disesuaikan. Tempat lahir silakan bisa disesuaikan dengan tempat lahir siswa. Tanggal lahir menggunakan format tahun, strip bulan, strip tanggal, contohnya seperti ini. Pastikan tipe selnya nanti dibuat menjadi teks terlebih dahulu, ini contohnya sudah disediakan. Kemudian NIS sama NISN formatnya ya nanti ini biasanya kebijakan sekolah untuk NISN, pastikan ini semua diubah menjadi teks terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian program studi biasanya ini untuk SMK. Nah, apabila nanti Anda ingin menggunakan template ini untuk SMA, berarti ini dibikin 0 saja. 0 seperti ini ya. Oke. Yang untuk kompetensi biasanya juga untuk SMK, apabila nanti untuk SMA berarti ini di 0 saja. Peminatan ini biasanya untuk SMA. Kalau kita SMK berarti ini di 0 kan. Kalau Anda
mengelola jenjang SMA, berarti ini bisa diisi mungkin IPA ya, IPA atau IPS gitu ya. Oke. Untuk jenis kekhususan biasanya untuk SDLB, SMPLB atau SMALB apabila tidak dibutuhkan silakan dinolkan. Kemudian di sini ada nama orang tua, diisikan sesuai dengan orang tua siswa. Nah, kemudian di status kelulusan ini ada kalau lulus berarti 4, kalau bersyarat berarti 3, apabila tidak lulus berarti 2. Nah, apabila kita luluskan semua berarti 4 semua. Kemudian ada kelas. Nah, kemudian di sini yang paling menantang adalah nilai mapel. Di sini kami sediakan ada 30 nilai mapel. Kita sediakan banyak karena biasanya beberapa siswa di jurusan tertentu atau di prodi tertentu jumlah mapelnya itu tidak sama. Misalkan ini di sini ada prodi teknik dan prodi bisnis. Sebagai contoh, ini misalkan ada sebuah mapel IPA, kimia, sama fisika. Nah, untuk prodi teknik biasanya ketiga-tiganya ini diajarkan, tetapi pada prodi bisnis, kimia dan fisika tidak diajarkan. Nah, tetapi di template ini ketiga-tiganya sebaiknya wajib dituliskan, wajib dimunculkan. Adapun untuk user yang berada di prodi bisnis, nanti untuk mapel yang tidak diajarkan atau yang tidak diterima siswa cukup dinolkan saja seperti ini. Nah, otomatis nanti nilai yang 0 ini tidak akan dimunculkan di tabel SKL, tabel nilai pada SKL. Apabila tabelnya nanti akan dimunculkan, maka mapel ini tidak dimunculkan ke siswa seperti itu. Nah, demikian pula apabila nanti ada beberapa mapel agama yang tidak hanya satu agama di sekolah, misalkan ada pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, seperti itu. Apabila nanti di tabel nilai ingin pendidikan agamanya itu spesifik, tidak hanya secara global pendidikan agama dan budi pekerti, melainkan dikasih imbuhan agama apa, berarti nanti di sini kita isikan agama yang diizinkan oleh pemerintah, kita isikan. Namun nanti yang dikasih nilai cukup salah satunya saja, yang lainnya dinolkan semua, seperti itu. Nah, pemetaan IPA, kimia, fisika ini harus sesuai urutan yang ada pada file TMF ini, file TMF underscore skl.php yang berada di public code TMF skl.php. Nah, jadi di sini di baris 111 ada mapping mapel dari 1 sampai 30. Nah, ini harus sesuai urutan yang ada di template Excel yang sudah kita buat di sini. Apabila mapel 1 ini IPA, mapel 2 kimia, mapel 3 fisika, berarti di sini penulisannya juga sama, seperti itu ya. IPA, kimia, fisika. Ya, fisika. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Bisa kita simpan. Mana tadi ya? Di sini ya. Oke. Nah, demikian seterusnya, nanti bisa disesuaikan sendiri sampai misalkan berapa mapel yang dibutuhkan yang nantinya akan ditampilkan di tabel nilai SKL. Nah, ini contohnya kita cukupkan 2 saja. Kemudian di bagian sheet import ke sistem, nah di sini kita sudah sediakan 1 dengan harapan nanti Anda bisa menyalin dengan cara mendrag satu baris ini ke bawah.
Nah, kita tadi datanya ada 2, berarti cukup seperti ini saja. Oke. Nah, mungkin di sini ada kesalahan ya, Bisman itu kan jurusannya AKL, berarti kelasnya yang lebih realistis AKL 1 gitu ya. Oke, ini kita ulangi. Oke, seperti ini. Oke, udah. Sip. Nah, kemudian kita select all, kemudian kita copy, kita bikin baru, workbook baru, lalu kita pastekan dengan cara paste value seperti ini. Oke, kemudian kita simpan filenya dengan nama yang lain, misalkan user SKL TC exam. Oke, kemudian kita login sebagai admin di TC exam, masuk ke menu admin, kemudian masuk ke user, import, pilih SLSX, choose file. Nah, kemudian kita pilih file yang tadi, user SKL TC exam, open, ini kita kirim. Oke, kita cek pada user pilih apakah sudah masuk. Iya, user 2, user 001. Oke, kemudian kita coba login sebagai user lain. Sebagai user lain, misalkan user 001 dengan password 1. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat levelnya 4, berarti dia nantinya dinyatakan lulus ya. Kita cek di menu SKL online. Nah, nanti di sini ada halaman surat lulus. Nah, kalimat ini nanti bisa di custom di file tmf_skl.php. Kemudian ini juga bisa di custom. Nah, ini juga nanti bisa di custom tulisannya. Oke, seperti ini juga nanti bisa di custom semuanya. Oke ya, kecuali ini mungkin belum bisa di custom. Oke, kita coba print. Nah, seperti ini hasilnya, user 1 bla 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 bla. Kemudian nilai juga sudah ditampilkan, ini IPA, kimia, fisika sesuai 80 50 yang seperti tadi ya. Ada 16 mapel. Mengapa kok 16? Karena mapel ke 17 sampai 30 tadi nilainya 0 semua, sehingga hanya tampilan 16 mapel. Ini untuk user 1 yang mana jurusan teknik ya. Oke, kita cek untuk yang jurusan Bisman, kita gunakan user kedua, user 002 S002. Kita lihat di SKL online-nya. Kita coba print. Nah, di sini yang tertera hanya mapel IPA ya, kemudian fisika kimia tidak ditampilkan. Rata-ratanya ini nanti menyesuaikan dengan jumlah mapel yang ada di sini ya, bukan yang ada di template ya. Yang keluar di sini itu otomatis akan dirata-rata, jadi nggak masalah. Oke, seperti itu aja kawan-kawan. Silakan bisa bereksplorasi. Apabila ada kendala dan hambatan dilaporkan di grup Telegram @tcexam_mobile. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Bye.